mengetahui bahwa perkembangan zaman telah merubah sedikitnya perilaku siswa di kehidupan kita ya sebagai pendidik. Siswa sekarang sudah jarang sekali takut pada guru tidak Bapak Ibu. Maka disiplin ilmu tentang restitusi ini menurut saya penting sekali untuk diketahui oleh Bapak dan Ibu. Maka untuk fakultas hari ini adalah mewujudkan budaya positif melalui penerapan disiplin positif ya. Hari ini saya berkesempatan untuk mendisiplinasikan ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Dan saya sengaja mengundang Bapak Ibu, satu adalah guru BK, kemudian guru agama, dan yang lainnya guru yang lainnya yang merupakan praktisi di bidang pendidikan yaitu di sekolah ya Bapak Ibu. Pertama, kita harus paham dulu apa itu peran guru dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Melalui pemahamannya tentang filosofi Pijar Dewantara, yaitu guru hendaknya menuntun siswa sesuai kodratnya agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui nilai dan peran yang dimiliki oleh guru seperti nilai berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Bapak Ibu, kita harus mengejawantahkannya dalam sebuah visi. Visi itu harus berpihak pada murid, ya, dan visi tersebut harus menciptakan budaya positif di sekolah. Hal ini dikarenakan hal tersebut merupakan perwujudan dari nilai guru yang berpihak pada murid, yaitu mengenali kebutuhan dasar murid dengan memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya manusia. Salah satunya dengan menerapkan disiplin positif, memahami motivasi para manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagai guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Delapan hal inilah yang harus kita ketahui atau kita pahami yang sangat bersinggungan dengan siswa. Mengenai disiplin positif, nilai kontrol, menerima represi, mengulang penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelumnya saya mau menayangkan video dulu Bapak Ibu.
Apakah Bapak Ibu ketika menanyakan tugas pada siswa ataukah ketika ada siswa yang melanggar dari keyakinan kelas atau setengah kelas, apakah pernah mengajak diskusi seperti ini? Tentunya pernah ya. Apa kira-kira yang ditanyakan kepada siswa ketika itu? Alasan, alasan, kendala, yang kemudian solusinya berpihak pada guru atau ditanyakan kepada siswanya? Pada anak, kesanggupannya, planning. Jadi solusi yang dibutuhkan komitmen, betul ya, komitmen. Lalu pernahkah Bapak Ibu memposisikan diri sebagai siswa tersebut? Itu bersifat memaklumi gitu apa yang dilakukan, tidak? Oh, Ibu memaklumi bahwa kamu mesti yang aku karena apa, Ibu mesti yang aku udah seperti itu. Nah, berarti sedikit banyak sebetulnya kita memperhatikan sedikit restriksi. Pernahkah Bapak Ibu memarahi atau menghubung siswa? Nah, ketika apa Bu? Melakukan kesalahan yang teramat dan diulang-ulang. Ketika anak sudah Melebihi batas toleransi. sampai dengan menghukum Ibu ya. Kira-kira hukuman apa yang diberikan kepada siswa? Berupa tugas, menyalin tugas Bu. Sok salin Al-Quran ayat berapa satu buku, nah itu. Atau sebaliknya pernahkah Bapak Ibu memberikan sebuah hadiah atau penghargaan? Ketika apa? Karena melakukan sesuatu yang positif, yang menimbulkan prestasi yang dia. Nah, Bapak Ibu pasti memberikan sebuah reward atau hadiah penghargaan. Namun sebetulnya hal itu adalah salah. Penghargaan atau hadiah ternyata dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan bersifat menghukum. Disiplin positif adalah proses pendisiplinan terhadap anak tanpa memberikan ancaman atau memberikan hukuman, juga tidak memberikan hadiah. Hal tersebut tepat atau menentukan sendiri tindakan harus dilakukan dan tindakan yang harus dihindari dalam kehidupan sehari-harinya. Penerapan disiplin positif karena membentuk karakter yang positif. Jadi memberikan hukuman tidak bagus karena menimbulkan trauma, menimbulkan sakit hati dan menimbulkan hal yang akan melakukan juga pada orang lain gitu. Lalu memberikan hadiah juga tidak boleh ternyata karena itu akan merusak hubungan, mengurangi ketepatan, kualitas dan mematikan kreativitas. Itu salah satu disiplin positif yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Apakah Ibu selalu mengontrol murid? ya. Selalu. Kamu ada tempat waktu ya? Kalau tidak waktu di awas. Lalu memberikan semangat atau pujian? Selalu. Kamu hebat, selamat ya. Kamu keren. Kamu keren, nah itu ya. Lalu posisi guru selalu mengkritik siswa ada? Karena menganggap kritik itu sesuatu yang bisa membangun. Kritik. Seharusnya misalnya bisa tentang tempat waktu kan, tempat waktu itu kan bisa memberikan dampak positif gitu supaya Bapak Ibu ya mengkritik. Lalu guru selalu merasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ada? Atau pernah lakukan selain di sekolah, di rumah misalnya? Pokoknya kata mama, kamu tuh harus begini. Pokoknya kata ibu, kamu harus IPA. Karena IPA itu pas dengan passion kamu gitu misalnya. Jadi seolah-olah guru itu memiliki kontrol segala-galanya pada murid. Itu pun tidak boleh. Teori Dr. William Glasser tentang miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ada sebuah miskonsepsi pengalihan konsep gitu. Jadi salah konsep itu. Jadi guru harus mengontrol murid
tidak boleh memaksa. Walaupun itu dianggap biasa, tapi mulai sekarang hal itu harus dirubah cara pandangnya. Teori motivasi. Jangankan murid, itu juga pasti memiliki sebuah motivasi. Teori motivasi yang satu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi kadang-kadang murid belajar untuk menjadi orang disiplin itu karena takut dihukum, bukan berdasarkan dorongan dari dia. Kemudian untuk mendapatkan pertimbangan, saya harus mendapatkan nilai 100 di pelajaran Google karena kalau Google kalau pelajaran bahasa Indonesia Google mendapatkan 100 sudah tepat misalnya, itu juga salah. Itu salah utama Bapak Ibu, dan dia itu salah dan itu cukup membuat saya pakai. Ya, dan harus bagaimana mengubah cara pandang diri saya sendiri terhadap siswa, ya, agar muncul motivasi secara implisit. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, ini merupakan teori motivasi. Kemudian hukuman dan penghargaan, Alvin Kohn mengembangkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara memperlakukan seseorang yang menghancurkan potensi untuk belajar sendiri. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar sendiri adalah penghargaan publik. Mereka sudah mau belajar, sudah mau mengerjakan tugas, sebenarnya itu adalah penghargaan sendiri. Gitu. Jadi jangan dinilai sudah bagus mendapatkan reward, tidak bagus mendapatkan hukuman. Tapi ketika mereka berproses, walaupun proses juga kecil, itu merupakan penghargaan dari diri. Hukuman akan menimbulkan trauma dan keinginan untuk melakukan hal yang sama. Konsekuensi yang akan menimbulkan hasil satu hal yang tidak memberikan dampak kepada perilaku. Nah, ini kita lihat video dulu ya Bapak Ibu. Gusti Nare.
yaitu
Jangan dulu kita yang ini pahami ya. Jadi nanti kalau kita memahami, saya yakin akan menjadi sebuah feedback atau timbal balik terhadap apa yang terjadi antara guru dan siswa. Kita butuh dasar tersebut adalah bertahan hidup. Mereka butuh sandang, pangan, papan, gitu ya. Kemudian kasih sayang yang pasti diterima. Siapapun orang, manusia itu pasti ingin disayangi, pasti ingin dihargai, rasa diterima. Jadi jangan dulu marah karena kalau misalnya dia mau sesuatu, sayangin dulu. Gitu. Apa yang kita lakukan? Ya mungkin empati dulu yang diutamakan. Lalu kekuasaan. Jadi anak itu senang mendapatkan sebuah pengakuan gitu. Oh kamu pintar, aku jadi kalau misalnya dia bagus, dia dari satu itu merupakan kebutuhan kekuasaan gitu. Lalu kesenangan dan kebebasan. Kesenangan itu rasa bahagia. Contohnya pakai kira kalau kesenangan di kelas itu seperti apa? Kalau kesenangan ya diberi kesempatan mereka misalnya kalau untuk kemenangan musik boleh misalnya kebebasan kesempatan. Jadi diberikan kesempatan untuk bertanya tentang dengan guru, kebebasan juga sama diberikan ruang untuk mereka berkreativitas. Kalau misalnya senang mereka yang menyanyi, boleh suruh nyanyi dulu misalnya sebelum belajar, mungkin bisa membantu dalam menimbulkan suasana nyaman. Ya. Bapak Ibu apakah pernah mengenal nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan seperti apa kebajikan? Dalam spiritual Iya boleh. Nilai kebajikan. ya misalkan anak itu setelah terlihat Nilai kebajikan atau misalnya jangan jauh-jauh barusan ada. Nah, kita menghargai nih yang tadi ada. Cuma kita kewajiban seorang muslim adalah menjawab ada tersebut mendengarkan dan menjawab ada. Nah, itu salah satu mungkin nilai kebajikan. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Maha Esa. Jadi kita yakin bahwa panggilan Tuhan itu menjadi sebuah panggilan jiwa untuk beribadah beriman terus apalagi yang menjawab nilai kebajikan kebajikan seperti apa biasanya nilai apa
membuat kesepakatan kelas, misalnya kamu tahu yang paling efektif dan digunakan gitu. Yang masalah kami kita membuat kesepakatan kelas itu pertama sebelum kita membuat pertama itu kita tidak kosong dalam artian sudah membuat rancangan, tapi sebelum diajukan kita tanyakan dulu apa yang mereka mau sepakati, kita tampung dulu. Kemudian setelah itu baru sediakan sodorkan apa yang telah kita buat. Nah, kemudian nanti sekiranya poinnya sama kita kolaborasikan. Jadi ketika kita membuat kesepakatan itu kita tidak langsung juga sebagai guru gitu. Kita sudah punya rancangannya atau pedomannya yang akan diajukan. Nah, artinya kita nanti tinggal mengkonfirmasi saja dari anak-anak itu. Ya, untuk konsep yang kita buat jangan lupa mengacu pada siswa mengikuti pada Ya. walaupun di dalamnya mungkin tidak prima atau aktivitasnya siswa berkelas berbeda. Nah, sekarang kita masuk pada segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Ya. Restitusi merupakan tindakan yang menunjukkan rasa tanggung jawab dan keputusan dari keputusan pada ambil. Inilah segitiga restitusi. Jadi sebetulnya restitusi itu adalah sebuah penerapan disiplin positif dari fungsi kontrol manajer. Jadi ketika seorang manajer itu menggunakan 3 restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan salah dan membentuk keyakinan. Ini menstabilkan identitas karena kuncinya adalah setiap orang pasti pernah melakukan pelanggaran, kesalahan. Kalau bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan, itu menstabilkan identitas. Lalu memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau bisa, kamu masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita terapkan di kelas atau keyakinan sekolah? Kira-kira apa yang menjadi kesalahan kamu berdasarkan keyakinan itu bisa di situ. Lalu keyakinan masalah tersebut kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu merupakan bagian menanyakan keyakinan. Kita lihat video lagi Bapak Ibu. Iya.
menstabilkan imunitas. Misalnya bapak percaya, misalnya kamu tidak mau sekolah tuh mungkin karena kamu malas, kamu nggak pernah malas. Nah, terus di kalau masih anak saya juga pernah ya, pasti pernah ya. Kalau untuk mendapat keyakinan di sini, kenapa tidak tahu apa yang dia mau? Dalam rata-rata menjelas dia Ya, itu justifikasinya hanya berdasarkan surat tambahan kita. Yang menurut kamu tuh salah gini-gini, kamu tuh gini-gini. Nah itulah mungkin bagian ini yang tidak bapak lakukan, sehingga tidak terdapat perubahan perilaku pada diri. Kalau misalnya ini sudah dilaksanakan, masih juga tidak terjadi perubahan, silakan bertemu dengan orang tuanya dan sama-sama keluar resolusi mungkin. Baik dulu orang tua resolusi itu. Jadi maka itu mungkin kalau kita menerapkannya mudah-mudah dengan saja bahwa pertama misalnya identitas, jadi kita masih emang dulu lah dengan apa yang dilakukan, kemudian memvalidasi jalan salah, jadi coba selalu dengan apa yang salah begitu dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Lalu tanyakan kira-kira perlakuan mana yang kamu langgar. Setelah itu barulah bertanya mengenai solusi reaksinya dia. Kalau misalnya reaksinya masih banyak, kita putuskan. Jadi Bapak Ibu, pendidikan dalam bekal abadi yang kepada manusia, maka tanamkanlah hal-hal positif pada siswa agar mereka juga mampu berpikir dan berpikir positif terhadap dirinya maupun orang lain. Terima kasih. Ini mungkin ada satu kegiatan ibu. Kita praktik eksekusi dan kita beri kelompok saja. Satu kelompoknya 2 orang. Bapak Ibu ini siswa menolak ke sana, kenapa? Mungkin Bapak Ibu bisa mengetak ini membawa. Mungkin Bapak Ibu bisa mempraktikkan saja eksekusi di sini. Nah ini ya, dari video-video yang tadi saya tayangkan mungkin bisa menjadi inspirasi untuk mempraktikkannya dalam pasal itu. Enggak, ini pekerjaannya. Oke, ada yang fasilitasi ya. Untuk yang ini dulu saja Pak, yang ini dulu saja di belakangnya di kertas kosong. Jadi Bapak Ibu mempraktikkan segala resolusi dengan permasalahan yang terjadi pas ini. Banyak proses yang kadang-kadang ada ya sistem resolusi cuma gara-gara misalnya bacanya dilembut apa enggak misalnya. Yang penting
Siap. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas refleksinya luar biasa. Maka Pak Ustaz, perasaannya bagaimana setelah mendapatkan informasi ini? Ke depan silakan. Wah, saya berkelanjutan. Suaranya agak keras ya. Jadi paling mirip dari kakak. Sejak di Pangandaran sampai Jogja. Kalau itu gimana? Perasaan saya setelah memahami segitiga restitusi, ya, dengan dari tadi tayangan-tayangan yang sangat luar biasa, presentasi dari Gunur sebagai calon guru penggerak, saya merasa sadar lagi gitu kan bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, ternyata. Jadi di situ ada bagaimana kita sebagai guru harus menjadi contoh, ya, harus menjadi memahami psikologis orang anak itu seperti apa, terus keinginannya seperti apa. Terkadang kita yang dikedepankan adalah ego, betul tidak? Ego yang dikedepankan tanpa memahami perasaan orang anak. Nah, dengan adanya edukasi seperti ini, ya saya menjadi lebih sadar bahwa kita itu bukan hanya mentransfer itu, tapi kita harus menjadi seorang pendidik yang mencontohkan, pendidik yang senantiasa yang dicintai, dan mencintai peserta didik. Mungkin itu Dan perasaan. siap dievaluasi oleh siswa. Iya. Dan Saya bersama setelah tadi materi yang disampaikan beberapa harapan kemudian karena memang sulit karena kita mungkin punya prinsip sendiri dan kurang begitu fleksibel ketika beberapa hal itu kita terlalu yang teguh akan prinsip itu padahal ketika di lapangan kita harus memahami ya latar belakang saya itu kan ya semua sama kita harus memahami cara prinsipnya makanya kan ada secara psikologi itu ada diagnostik ya kita harus menjadi satu tidak bisa kita menyamaratakan rata usia ini harus begini itu cara sederhana dan dengan adanya materi ini kita lebih paham ternyata tidak bisa kita hari ini melaksanakan di sekitar tapi bagaimana tadi menstabilkan integritas dengan materi-materi itu dan kita mungkin harus jadi agent of change perubahan itu tidak hanya untuk siswa tapi kita juga harus agent of kontrol sosial, kontrol terutama kita harus menjadikan siswa ini sebagai generasi nanti yang berpikir. Ini namanya berbagi luar biasa refleksinya kita. Kalau Ustaz dan Pak Ustaz punya Dua bukan. baik memang kita kalau misalnya kita ingin orang lain berbuat baik, kita pun harus menjadi contoh yang baik. Biar kita dalam kata kuncinya. Gitu. Terus tidak kita sama Dua. ya, kami dari kelompok 3 tadi mendapatkan tema mengenai perselisihan antar teman. Nah, kemudian kita aplikasikan dan kepada segitiga restitusi ini, ternyata sih kurang lebih untuk segitiga restitusi ini sama seperti pertanyaan-pertanyaan konseling setelah melakukan 3 tayangan. Nah, kemudian kami dari kelompok 3 juga berupaya mengatasi perselisihan antar teman ini menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama dengan menstabilkan identitas. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu adalah guru berupaya bersikap empati kepada siswa, memvalidasi perasaan siswa. Kemudian juga menanyakan sebenarnya apa sih yang kamu rasakan, apa yang bisa menyebabkan perasaan itu dan perasaan kamu. Di sini juga kita mencantumkan sedikit dialognya yang mungkin
untuk itu ya kita bisa memvalidasi, bisa memberitahu siswa atau mengajarkan siswa bahwa ya ini paham benar atas kesalahanmu, dan tentunya ketika kita kesal rasanya ingin sikap seperti ini, misalnya menyuruh atau bermain fisik itu paham. Lalu kita bisa menanyakan keyakinannya terhadap hal tersebut, apakah keyakinannya itu benar atau tidak benar, dengan pertanyaan menurut kalian apakah betul perselisihan dengan teman itu baik atau tidak, ya. Lalu kira-kira dalam pertemanan itu kita harus berbuat seperti apa, apakah jadi ditanya lagi pikiran dengan pertanyaan yang tadi, apakah benar misalnya ketika kalian kesal itu harus bermain fisik dengan teman yang lainnya atau sebaliknya seperti apa. Lalu yang ketiga, apa kamu yakin dengan keyakinanmu berteman itu harus seperti apa, misalnya berteman itu kan harusnya saling menyayangi, saling menghargai, seperti itu. Apakah sesuai dengan keyakinan kamu? Ya sesuai. Lalu yang terakhir, bagaimana sikapmu dalam mengatasi perselisihan? Jadi tahap yang ketiga juga ditanyakan solusi dalam masalah yang bisa sekali tersebut lakukan untuk mengatasi perselisihan dengan teman. Terima kasih kelompok 3 yang jawab. Merefleksikan bagaimana penerapan resolusi. Mungkin jawaban dari Bu Teti dan Bu Rani sedikit banyak sudah bisa menggambarkan ya dengan segala resolusi. Tapi katanya tadi sering dilakukan di BK ya, sering mungkin tinggal dikuatkan saja ya dari apa yang sudah didapatkan dari pembelajaran tadi. Bapak Ibu, saya akan memberikan sebuah video penutup. Inilah hasil dari segitiga resolusi yang disampaikan pada Yaya. Sudah. Bisa aja jawabnya. Kepala itu karena dipaku melang. Jadi biar aja teori jadi buyar. Ya Bapak Ibu. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan, riset terhadap praktik segitiga resolusi, memang itu mereka rasa lega pada mereka. Lalu mereka merasa dibantu untuk menyelesaikan masalah. Akhirnya dengan aplikasinya digunakan. Kemudian mereka juga merasa dorongan pembantu dari diri sendiri maupun dari guru.